Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Jasar. Saya mahasiswa dari Universitas Pasundan, program studi administrasi di sini. Pada kesempatan ini, saya sedang melaksanakan uji kompetensi BNSP, tema Data Management Staff. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan secara lengkap seluruh rangkaian tugas yang telah saya kerjakan sebagai bagian dari proses uji kompetensi. Saya akan menjelaskan setiap tugas secara runtut, mulai dari tujuan, proses pengerjaan, hingga hasil akhir yang saya capai. Harapannya, penjelasan ini dapat memberikan gambaran bahwa saya memahami seluruh tahapan kerja seorang data management staff secara baik dan sesuai standar kompetensi. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu detail tugas-tugas yang telah saya kerjakan, dan di akhir saya akan menampilkan hasil tugas-tugas yang telah saya selesaikan. Baik, langsung ke tugas pertama. Tugas pertama saya diminta untuk mengerjakan eh, surat menggunakan mail merger. Nah, dalam tugas ini, fokus utamanya adalah membuat surat yang datanya berasal dari sebuah spreadsheet atau tabel, sehingga dapat menghasilkan banyak surat secara otomatis tanpa harus mengetik. Saya memulai dengan menyiapkan template surat yang memuat standar seperti kepala surat, tanggal isi surat, dan penutup. Setelah itu, saya membuat data sumber berisi nama penerima, alamat, dan informasi lain yang akan dimasukkan ke dalam surat. Proses file merger saya lakukan dengan menghubungkan dokumen utama ke file data menggunakan fitur gabungan surat. Hasilnya adalah surat yang rapi, konsisten, dan siap dicetak dalam jumlah banyak. Tugas ini mengasah kemampuan saya dalam otomatisasi dokumen dan efisiensi administrasi. Untuk tugas kedua, saya diminta untuk membuat PowerPoint presentasi. Dalam tugas ini, saya membuat slide presentasi yang informatif dan profesional dengan memperhatikan 10 standar seperti judul, tujuan, isi materi, visualisasi data, serta kesimpulan. Saya mulai proses saya prosesnya saya mulai dengan menemukan alur materi dan membuat kerangka presentasi agar isi lebih mudah dipahami. Kemudian, saya menggunakan desain yang sederhana namun formal, memadukan grafik, ikon, serta teks yang ringkas untuk memperjelas poin-poin penting. Slide presentasi ini dirancang agar dapat digunakan pada situasi formal seperti rapat, pemaparan laporan, maupun kegiatan akademik. Melalui tugas ini, saya belajar bagaimana menyusun presentasi yang efektif dan komunikatif. Tugas ketiga, saya diminta untuk membuat isi email formal. Di sini, saya diminta menyusun email dengan bahasa yang sopan, profesional, dan sesuai dengan etika komunikasi digital. Prosesnya dimulai saya memasukkan elemen-elemen penting seperti subjek yang jelas, salam pembuka, isi yang langsung pada poin, serta penutup yang mencerminkan profesionalisme. Selain itu, saya juga memastikan struktur paragraf tertata rapi dan mudah dipahami. Dan tugas ini dapat memperkuat pemahaman saya tentang standar korespondensi dalam dunia kerja, terutama dalam pengiriman pesan resmi yang bersifat administratif. Untuk tugas keempat, saya diminta untuk membuat spreadsheet data nilai siswa. Pada tugas ini, saya diminta menginput data siswa, menerapkan rumus, serta menyusun tampilan tabel yang rapi dan sistematis. Saya memulai dari pengumpulan data dasar seperti nama siswa, nomor induk, nilai per mata kuliah,
serta keterangan tambahan bila diperlukan. Kemudian saya menerapkan fungsi-fungsi pun average, EF, dan beberapa formula lain. Untuk apa? Mempercepat proses perhitungan nilai akhir. Spreadsheet yang saya buat juga dilengkapi dengan pemformatan seperti bold, alignment, warna sel, dan garis tabel untuk memudahkan. Tugas ini memperkuat kemampuan saya dalam pengolahan data numerik, verifikasi data, serta penyusunan laporan berbasis spreadsheet. Penyusunan laporan berbasis spreadsheet. Selanjutnya, ada tugas yang terakhir. Eh, saya diminta untuk membuat artikel. Pada tugas ini, saya menyusun artikel yang mengikuti struktur penulisan formal dan menggunakan kalimat ilmiah, terdiri dari pembuka, isi pembahasan, serta penutup. Prosesnya, saya memastikan terlebih dahulu bahwa artikel ditulis menggunakan bahasa yang baku, kalimat yang runtut, serta paragraf yang mengalir dengan baik. Selain itu, saya memperhatikan penggunaan tanda baca, pemilihan diksi, dan koherensi antar kalimat. Melalui tugas ini, saya mengasah kemampuan menulis dan mengolah informasi menjadi materi yang informatif, mudah dipahami pembaca. Eh, Mungkin segitu dari pemaparan tugas yang telah saya kerjakan. Selanjutnya saya akan menampilkan dari masing-masing tugas yang telah saya jelaskan tadi. Baik, di sini hasil tugas pertama saya membuat surat pemberitahuan undangan kepada PMBG. Saya menggunakan fitur Main Manager, jadi surat ini otomatis terisi dengan spreadsheet. Ini surat yang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan yang terakhir orang kelima. Mail Manager mempermudah saya untuk mengefisiensikan waktu pembuatan surat kepada beberapa banyak orang. Selanjutnya, saya akan menampilkan tugas berikutnya, yaitu pembuatan presentasi. Baik, di sini ada hasil tugas pembuatan PowerPoint presentasi yang telah saya selesaikan dengan meliputi dari 7 slide. Slide pertama yaitu judul, bisa dilihat. Terus slide kedua eh, tentang klorin, profil klorin. Slide ketiga layanan yang diberikan oleh klorin. Slide keempat pelayanan pada PT klorin. Dan kelima member. Slide keenam kontak dan alamat. Dan slide terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya saya akan menampilkan tugas selanjutnya yaitu pembuatan email. Ya, tugas selanjutnya yaitu pembuatan email. Ini hasil tugasnya dapat dilihat pada depan layar. Mulai dari pembukaan, perkenalan, tujuan, hingga ke isi, ke harapan, juga penutup. Saya lampirkan juga beberapa file tugas yang telah saya kerjakan.
Untuk tugas selanjutnya, saya akan tampilkan tugas pembuatan spreadsheet. Baik, ini hasil tugas spreadsheet data nilai yang telah saya kerjakan, selesaikan. Ini hasilnya. Yang menggunakan format-format seperti Sheet, Average, untuk menjumlahkan hasil-hasil ini dan mengikuti panduan dari eh, tabel yang telah saya buat ini di sini. Ini dari nilai rata-rata mengikuti ini, mengikuti grade dan juga keterangannya sesuai. Buat juga otomatis untuk mengefisiensikan waktu. Untuk bahas selanjutnya, saya akan tampilkan yang terakhir yaitu pembuatan artikel. Hasil tugas artikel yang telah saya selesaikan, saya mengambil judul dengan langkah strategis menuju kesuksesan karir. Menuju ke pendahuluan, mulai dari pendahuluan, isi, beberapa tugas, mulai dari aspek employability dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengakuan kompetensi dan integrasi global. Dan terakhir yaitu simulasi pengembangan diri dan tantangan. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, hasil ini saya lakukan eh, plagiarisme checker dengan hasil 0% plagiat dan unik 100%. Nah, baik, saya rasa pembuatan video ini telah sampai pada akhir. Demikian pemaparan seluruh tugas yang telah saya selesaikan pada kegiatan uji kompetensi BNSP skema data manajemen staff. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Undan yang telah memberikan dukungan dan juga wadah selama proses uji kom ini berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Klorin Digital Media atas bimbingan dan arahannya dalam pelaksanaan uji kompetensi ini. Saya harap semoga hal yang saya capai dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan profesionalisme saya sebagai calon tenaga administrasi yang kompeten, khususnya dalam bidang pengolahan data. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.